menceritakan sejarah kelam yang nyata. Film ini menyajikan tingkat kebrutalan yang tidak main-main. Saya Ricky, sangat menghargai dukungan kalian. Jadi saya berjanji akan merespon setiap komentar yang masuk di video ini. Cerita ini tidak dimulai dengan pagi yang indah. Kisah ini justru berawal dari asap, api, dan seorang gadis yang sudah diambang maut. Di akhir tahun 1883, seorang remaja bernama Elsa Dutton berjalan sempoyongan melewati barisan kereta kuda yang terbakar di padang rumput yang sangat luas. Dan di saat prajurit Indian Lakota sedang menyerang sekelompok pendatang, Elsa mengambil senapan yang terjatuh. Ia menembak seorang musuh dengan berani, tetapi sebuah anak panah melesat cepat dan menghujam pinggangnya. Ia pun jatuh berlutut, dikepung oleh pria-pria yang sudah bersiap membunuhnya. Dan sementara, kisah pun terhenti pada adegan itu, dan cerita flashback ke beberapa bulan sebelumnya untuk menjelaskan bagaimana gadis itu bisa sampai di sana. Di tempat lain, kita pun diperkenalkan dengan Shay Brennan, di mana hari itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Sebagai mantan perwira tentara, ia hanya mampu berdiri di luar rumah kecilnya di Texas, sementara asap keluar dari jendela dan api itu sudah melahap rumahnya. Di dalam rumah itu, jasad istri dan putrinya tergeletak. Nyawa mereka direnggut oleh penyakit cacar dan kemudian oleh api. Shea tidak tahan melihat rumah kenangan mereka berubah menjadi kuburan, jadi ia sengaja membakar seluruh rumah itu. Keesokan paginya, ia duduk di halaman dengan ujung pistol di mulutnya, siap untuk mengakhiri hidup agar bisa menyusul keluarganya. Namun teman lamanya Thomas datang dan hanya berkata, "Tidak." Karena ada pekerjaan yang menunggu di Fort Worth, Texas, yaitu mengawal sekelompok imigran Eropa menuju Oregon. Jika Shay masih ingin mati setelah tugas itu selesai, silahkan. Tapi untuk saat ini, mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada mereka. Dalam perjalanan ke Fort Worth itu, mereka melihat penyintas lainnya, di mana ia melihat sebuah kereta kuda sedang diserang oleh kawanan pencuri. Lalu seorang pria bersembunyi di balik roda dan dengan tenang menembak mati setiap pencuri itu. Pria ini adalah James Dutton, seorang mantan kapten konfederasi yang pernah dipenjara selama 3 tahun saat perang. Dan sekarang, ia mencoba membawa keluarganya ke wilayah barat demi masa depan yang lebih baik. Di sana, Shay dan Thomas hanya memperhatikan dari kejauhan, sekaligus kagum melihat aksinya. Setelah James selesai menghabisi semua pencuri itu, Shay dan Thomas baru mendekatinya dan memperingatkan agar tidak mencuri kuda milik orang yang sudah ia bunuh jika tidak ingin mendapat masalah. Fucking hell. Lalu Shay dan Thomas pun pergi melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, berkat perkataan mereka, akhirnya James pun tidak jadi mengambil kuda si pencuri itu dan lalu melepaskannya. Setelah itu, James pun kembali melanjutkan perjalanan mendahului keluarganya dengan membawa kereta kuda dan perlengkapan. Di sisi lain, istrinya yang bernama Margaret, putri remajanya Elsa, putra kecilnya John yang berusia 5 tahun, saudarinya yang kaku atau keras kepala bernama Claire, dan anak Claire yang bernama Mary Abel,
masih berada di kereta api dari Tennessee. Di dalam kereta, sudah terlihat jelas perbedaan sifat mereka. Claire adalah wanita yang sangat taat agama, tetapi hatinya pahit karena telah kehilangan 6 anaknya dan suaminya. Namun Elsa sebaliknya, ia berjalan tanpa alas kaki di lorong kereta dan sangat bersemangat memandang dunia luar karena ingin hidup yang lebih bebas. I'm sorry. Sedangkan Margaret berada di tengah-tengah, mencoba menjaga perdamaian antara putrinya yang liar dan saudarinya yang pemarah saat ia meninggalkan kehidupan lama mereka. How did you get up there? Ketika keluarga Dutton berkumpul kembali di Fort Worth, bayangan indah tentang wilayah barat langsung hancur oleh kenyataan yang kejam. Di kota itu, James menjadi korban pencopetan. Ia pun mengejar si pencuri itu dan menembaknya. Dan inilah yang terjadi. Lalu tiba-tiba kerumunan orang malah menggantung mayat pria itu, dan tidak ada yang peduli dengan hal itu. Malam harinya di hotel, seorang pria mabuk tiba-tiba masuk ke kamar Elsa dan mencoba menyerang, serta memperkosanya. Beruntung, James langsung masuk dan membunuh pria itu tanpa ragu. Elsa pun telah melihat 2 orang tewas dan menyaksikan ayahnya membunuh demi melindunginya. Anggapan bahwa perjalanan ini akan menjadi petualangan yang menyenangkan mulai menghilang. Sementara itu, Shay dan Thomas bertemu dengan klien mereka, yaitu sekelompok besar imigran Eropa yang baru turun dari kapal. Mereka hampir tidak bisa berbahasa Inggris, kecuali melalui seorang penerjemah bernama Joseph. Kebanyakan dari mereka tidak bisa berenang, tidak tahu cara mengendalikan kereta kuda, atau mengurus ternak. Di sana, mereka hanya membawa piano dan barang antik, tetapi tidak membawa senjata. Price is $200 per family. Ternyata, mereka membayar untuk dipandu ke Oregon karena percaya akan mendapatkan tanah gratis tanpa tahu betapa berbahayanya jalan yang akan mereka lalui. You have no horses. Well, you should have left it there. Shay pun tetap mengambil uang mereka, meski ia tahu kebenarannya, bahwa hanya sedikit dari mereka yang akan selamat. Saat Shay sedang memperhatikan para imigran itu, di sana ia pun melihat James lagi, dan sadar bahwa James adalah pria yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan ini. We speak. James awalnya tidak mau bergabung, namun setelah serangan terhadap Elsa anaknya di hotel waktu itu, ia dan istrinya pun sadar bahwa bepergian sendirian dengan anak remaja melewati daerah penuh penjahat sangatlah berbahaya. You some capable men, Willis. Saat rombongan Shay berangkat, kereta keluarga Dutton pun akhirnya mengikuti dari belakang. Cerita pun sempat kembali ke masa lalu, saat James berada di tengah peperangan yang begitu mengerikan, di mana ia terlihat sangat trauma melihat mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Dan di saat itu, Jenderal Union mengatakan kepadanya dengan lembut, seolah-olah James sudah setengah mati. Kembali ke masa sekarang, terlihat James dan Shay sering berdebat mengenai segala hal, mulai tentang arah jalan, serta cara memimpin yang berbeda. Di sana, Shay juga menyewa 2 orang koboi yang bernama Wade dan Ennis. Get nothing and we ain't gonna get paid. How many you trying to get together? Mereka dipekerjakan untuk membantu mengumpulkan sapi-sapi liar. Karena para imigran itu tidak punya uang lagi untuk membeli daging, jadi mereka harus menangkap sapi liar itu sendiri. Elsa pun juga ikut membantu menggembalakan ternak itu. Ia terlihat sangat mahir menunggangi kuda, hingga membuat pria-pria tua di sana merasa heran. No, ma'am, they ain't. Saat para koboi sedang pergi mengurus ternak, terlihat suatu masalah mulai mendatangi perkemahan mereka. Sekelompok penunggang kuda bersenjata itu pun lalu mendekat
dan meminta izin untuk memberi minum kuda mereka dan lewat. Namun Claire yang hatinya penuh duka dan kemarahan mulai melempari mereka dengan batu. Dan itu adalah tindakan yang sangat berbahaya dan gegabah. It'll be the last thing you do. Para pria itu pergi sebentar, tetapi kemudian mereka kembali dengan senjata dan menyerang rombongan kereta. Akibat dari penyerangan itu, beberapa imigran tewas, termasuk Mary Abel, putri Claire yang tertembak mati di depan mata ibunya sendiri. Dengan itu, Shay, James, dan yang lainnya segera menuju kota untuk mencari keadilan dan bertemu dengan seorang marshal legendaris bernama Jim Courtright. Di sebuah bar, Joseph menemukan para pelakunya. Dengan bantuan seorang penegak hukum setempat, yaitu Jim Courtright, semua penjahat itu pun tewas dalam sekejap. Is there any more? Keadilan memang ditegakkan di sana, tetapi kota itu menjadi tidak aman bagi mereka, sehingga rombongan Shay harus pergi saat subuh. Namun, Claire menolak untuk ikut, karena Mary Abel adalah anaknya yang ketujuh dan anak terakhirnya. Dan sekarang, anak yang dicintainya itu juga telah tiada. Yang mana hal tersebut tentu sangat memperburuk kondisi mentalnya, hingga Claire pun memilih untuk tinggal di samping makam anaknya itu. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Rombongan itu pun berangkat tanpa Claire. Shay melihat ke arah Claire untuk terakhir kalinya, sekaligus menghormati keputusan yang diambil oleh wanita itu. Bagi keluarga Dutton, ini adalah pelajaran pahit, bahwa alam liar yang kejam ini tidak peduli seberapa banyak kesedihan yang mereka rasakan. Saat rombongan itu menjauh dari kota, bahaya pun terus datang menghampiri mereka. Para imigran mulai mati satu persatu dengan cara yang tragis. Ada yang mati digigit ular, terkena penyakit disentri, hingga terlindas roda kereta. Dan setiap kali ada orang yang mati karena kecerobohan, James pun segera menjauhkan perkemahan keluarganya dari kelompok besar itu. Ia merasa bahwa sifat ceroboh itu bisa menular dan membahayakan keluarganya. Namun, yang paling menakutkan bagi mereka bukanlah ular ataupun penyakit, melainkan sungai. Karena seekor ular hanya membunuh satu orang, seorang bandit bisa ditembak, dan yang terkena penyakit bisa ditinggalkan jika keadaan menjadi genting. Tetapi sungai yang berarus deras bisa menenggelamkan banyak orang sekaligus. Saat sampai di sungai Brazos, ketakutan itu pun menjadi nyata, dan mereka harus membuat keputusan yang sulit. Di kala itu, juga sempat terjadi perdebatan antara Shay dan James, di mana Shay ingin menyeberang pelan-pelan, sedangkan James ingin cepat agar tidak terjebak musim dingin. Hingga akhirnya, James memutuskan untuk menyeberangkan keluarganya terlebih dahulu. Di malam harinya, mereka menyeberangi sungai dengan menggunakan tali yang diikatkan ke tepi sungai seberang. Dan ketika menjelang pagi, keluarganya sudah aman di seberang, sehingga James pun bisa fokus untuk membantu yang lainnya. Sementara itu, Elsa tetap tinggal di belakang bersama para koboi untuk mengurus ternak. Seiring berjalannya waktu, Elsa yang merupakan seorang wanita terhormat, namun mulai menyukai koboi muda yang bernama Ennis. Tak hanya Elsa, mereka berdua ternyata saling menyukai. Hingga mereka pun justru memanfaatkan momen itu untuk saling menggoda dan bercanda. Di sisi lain, Shay memberikan peringatan keras kepada para imigran. Jika ingin selamat menyeberangi sungai, maka mereka harus membuang barang-barang berat, seperti piano dan perabotan lainnya.
Banyak orang menangis karena harus membuang harta benda mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan lain lagi. Pada fase kehidupan ini, mereka bukan lagi pandai besi, tukang kayu, ataupun musisi, melainkan sekarang mereka hanyalah pelancong. Jadi, jika mereka tetap memaksakan diri membawa beban masa lalu di punggung, maka mereka akan mati di sungai ini. Di saat penyeberangan dimulai, kekacauan pun terjadi. Beberapa kereta terbalik dan beberapa imigran pun tewas tenggelam. Di sana, Margaret mencoba menyelamatkan salah satunya, namun ia gagal. Sementara yang selamat kini menjadi lebih miskin dan kehilangan banyak persediaan makanan. Masalah kemudian bertambah ketika diketahui ada anggota rombongannya sendiri yang mencuri sisa makanan. Shay dan James pun segera menyerbu perkemahan si pencuri itu, lalu menghajar dan mengusirnya. Di sini kita pun tahu, di padang rumput yang sangat luas itu, mereka diusir tanpa persediaan makanan, sama saja dengan hukuman mati. A refund. Find your own way to Oregon. Boss is this. Di tengah ketegangan ini, Elsa semakin dekat dengan Ennis. Ibunya, Margaret, memperingatkan bahwa kebebasan di perjalanan ini ada batasnya, dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Namun Elsa tidak peduli, dan tetap mengikuti perasaannya, hingga dia pun menghabiskan malam bersama Ennis. Keesokan harinya, Margaret berbicara keras kepada Elsa tentang kemungkinan bahwa ia telah hamil. Elsa pun kemudian menantang Ennis, apakah ia siap menikahinya jika itu terjadi. Ennis dengan tulus menjawab bahwa ia akan bertanggung jawab, dan bahkan mengatakan bahwa dia mencintainya dan akan menjaganya meskipun tanpa persetujuan ayahnya. Daddy! Bahkan, saat berhadapan dengan James yang menyeramkan itu, Ennis tetap teguh pada janjinya. I'm taking it. Mendengar itu, James akhirnya melihat ketulusan Ennis dan berhasil meluluhkan hatinya sehingga ia pun memberikan restunya. Bagi mereka berdua, hal ini mungkin akan menjadi akhir yang bahagia. Namun, kebahagiaan itu pun seketika sirna saat kawanan bandit menyerang rombongan mereka. Dan di saat para bandit itu mulai mendekat, Shay dan rekan-rekannya mulai beraksi, sehingga baku tembak pun pecah di padang rumput itu. Tetapi Ennis juga tertembak dan jatuh dari kudanya. James pun sampai di tempat itu, tepat saat Ennis mengucapkan kata-kata terakhirnya. Aku mencintainya. Saat Elsa juga tiba di sana, betapa hancur hatinya melihat Ennis telah tewas. Seketika rasa sedihnya berubah menjadi kemarahan, hingga ia mendekati bandit yang masih bernapas dan menembak kepalanya. Saat itulah Elsa kehilangan cinta pertamanya, dan sekarang yang tersisa hanyalah kehampaan. Selama beberapa hari berikutnya, hari-hari Elsa hanya dipenuhi duka yang mendalam, dan ia hanya mampu berdiam diri di makam Ennis kekasihnya. Shay kemudian datang mendekatinya untuk menenangkannya, dan sedikit bercerita mengapa ia sendiri masih mau hidup meskipun sudah kehilangan keluarganya. Di sana Shay juga mengatakan bahwa orang yang kita cintai akan terus hidup di dalam diri kita dan melihat dunia melalui mata kita. Jika istrinya ingin melihat laut, jadi Shay harus bertahan hidup agar istrinya bisa melihat laut melalui matanya. Cerita ini ternyata ampuh membuat Elsa kembali bangkit, hingga ia pun mulai menjalankan aktivitas seperti dulu lagi. Saat sampai di sebuah pos perdagangan yang berada di tepi wilayah Indian, mereka bisa sedikit bernapas lega. Di sana,
Mereka menyewa koki baru bernama Cookie dan koboi baru bernama Colton untuk menggantikan Ennis yang telah tewas. Kemudian, kita pun diperkenalkan dengan seorang janda Romani bernama Noemi yang mulai menjalin hubungan dengan Thomas. Meski Thomas awalnya ragu untuk mencintai lagi, namun Noemi berhasil meluluhkan hatinya. Namun di sisi lain, masalah kembali menimpa Elsa. Ia hampir saja menembak seorang pria yang mengganggunya. Dan James pun memperingatkannya agar ia tidak sembarangan menodongkan pistol. It comes real natural to me. Put it down, okay? Margaret pun juga mulai merasa tertekan oleh kerasnya perjalanan ini dan menangis memikirkan nasib keluarganya. Ketika James datang menjemputnya, mereka berdebat tentang Elsa dan tentang kehidupan yang tenang di Tennessee yang mereka tinggalkan demi perjalanan panjang yang tak berujung ini. Rombongan itu pun kemudian memasuki wilayah suku Comanche. Di sana mereka bertemu dengan seorang prajurit bernama Sam. Hingga Elsa pun mulai merasa kagum pada Sam dan keduanya mulai terlihat akrab. Y'all ready? Di suatu hari, Sam memberi Elsa sebuah pisau dan menjulukinya petir dengan rambut kuning. Dan sebagai balasannya, Elsa pun memberi sehelai rambutnya kepadanya. Namun di saat itu juga, tiba-tiba badai tornado datang menghantam perkemahan mereka. Sementara Elsa dan Sam bersembunyi bersama di padang rumput. Dalam suasana mencekam itu, mereka menyadari bahwa mereka saling mencintai. Setelah badai itu berlalu, banyak kereta yang hancur dan perbekalan yang hilang. Seketika, segala harapan yang dimiliki para imigran tentang jalan yang mulus menuju Oregon telah sirna sepenuhnya. Masalah pun kembali muncul ketika sekelompok pencuri mencuri sapi mereka. Shay, Thomas, James, dan Elsa pun segera mengejarnya. Dan inilah yang terjadi. So magnificent. It's like watching a lion hurl itself into a deer. But watching Sam kill, even when I killed, I was horrified. There was no time for horror, not even for the men he killed. Sedangkan Margaret yang sudah berada di ambang batas karena kesedihan dan ketakutan, sangat marah karena putrinya sekali lagi terseret ke dalam baku tembak dan ikut mengiringi mereka. Di sana, Shay dan yang lainnya berhasil membunuh sebagian besar pencuri itu. Namun seseorang mencoba melarikan diri, tapi Margaret berhasil menembaknya. Setelah kejadian itu, Elsa dan Sam pun pergi berburu bison bersama dan berhasil menjatuhkan seekor bison. Di sana Sam menyuruh Elsa untuk memakan sedikit jantungnya. Di antara ritual, pisau dan rambut itu, Elsa mulai percaya bahwa dia masuk ke dalam dua dunia sekaligus, yaitu pemukiman kulit putih dan prajurit Comanche. Namun kini, rombongan ini tengah berada dalam kesulitan karena gerobak mereka telah hancur dan persediaan makanan yang menipis, sehingga Shay pun menyarankan untuk menuju Denver dan menghabiskan musim dingin di kota itu. What ain't got nothing to do with it? Namun James menolak karena dia tidak bisa menyeret keluarganya menyeberangi separuh negara, yang akhirnya hanya bekerja untuk orang lain di sebuah kamp pertambangan. Sedangkan para imigran lainnya berpihak pada James karena mereka masih menginginkan Origen. Sementara itu, di malam harinya, terlihat Margaret dan James yang berdebat mengenai hubungan yang dijalin anaknya dengan Sam. Elsa memutuskan bahwa ia tidak lagi hidup berdasarkan ekspektasi ataupun rencana orang lain. Mereka saling jatuh cinta dan memutuskan akan menikah.
Margaret merasa khawatir, tetapi Elsa sudah yakin dengan pilihannya. Ia berjanji akan pergi ke Oregon dulu bersama keluarganya, lalu kembali lagi untuk hidup bersama Sam sebagai istrinya. Fair enough. James yang sadar bahwa ia tidak bisa lagi melarang putrinya, akhirnya merestui hubungan mereka. Go ahead and laugh. What'd she do? Ran off with that. Keesokan paginya, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat Elsa yang mengenakan pakaian Comanche dengan menunggang kuda di samping Sam. Ia pun meneriakkan cinta mereka dari kejauhan dan berjanji untuk bertemu lagi di bulan Juni. Watui Kanaka! Marita! Otachi! Elsa kini merasa benar-benar menjadi dirinya sendiri, meskipun ibunya merasa putrinya telah berubah menjadi orang asing. Bulan demi bulan pun berlalu, hingga rombongan tersebut memasuki wilayah Lakota, di daerah yang sekarang menjadi Wyoming. Saat musim dingin dan pegunungan Rocky semakin dekat, Joseph tiba-tiba digigit ular saat hendak menolong istrinya yang terjatuh dari kudanya. Ia pun melakukan apa yang dia bisa, meskipun menggunakan cara yang begitu menyakitkan, yaitu dengan memotong kakinya agar ia bisa selamat. Di saat yang sama, Say, Thomas, dan James menemukan sebuah perkemahan suku Lakota yang baru saja dibantai oleh sekelompok pencuri kulit putih. James pun sadar bahwa suku Lakota pasti akan mengira jika rombongan merekalah pelakunya. Sehingga mereka pun segera pergi mengejar pembunuh yang asli untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Saying those women and children were rustlers? Lucky to still be sitting a horse, old man. Those don't look much like your horses. Wyoming ain't a state. Who appointed you deputies? My fuck. Kembali ke rombongan kereta, di perkemahan, para imigran mulai panik dan mencoba melarikan diri ke benteng militer terdekat. Sebelum berangkat, Margaret memaksa Elsa untuk mengenakan gaunnya, agar dia tidak memasuki benteng dengan pakaian Comanche. Kembali ke perkemahan suku Lakota, yang telah porak-poranda. Ternyata, para pria suku Lakota baru saja pulang berburu, dan menemukan keluarga mereka telah binasa. Tak ada waktu untuk berduka, kelompok tersebut segera berangkat untuk memburu pelakunya. Entah apa yang ada di pikiran Elsa, ia malah mendahului rombongan demi mengikuti Cookie yang sudah berangkat lebih dulu. Namun, inilah yang terjadi. Persis seperti apa yang kita lihat di awal kisah tadi. Oh my God. Elsa sempat kabur menuju ke arah rombongan, namun ia mendadak berbelok. Ia tak ingin mereka turut menjadi sasaran serangan. Elsa berhasil menggiring sebagian suku Lakota menjauh, namun sisanya justru menyerbu rombongan imigran dan ibu Elsa. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Di tengah kekacauan itu,
tiba-tiba sebuah anak panah menghujam pinggang Elsa. Meski terluka, ia tetap berusaha melawan. Beruntung, Elsa sempat berteriak dalam bahasa Comanche yang membuat kepala suku Lakota itu ragu dan menunda niatnya untuk menghabisi wanita itu. Elsa pun kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk mengajak sang kepala suku menemui ayahnya guna menjelaskan situasi yang sebenarnya. What's your name? Pada saat yang sama, Shay, Thomas, dan James pun kembali setelah membunuh para penjahat yang asli dan berhasil merebut kembali kuda-kuda yang dicuri. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan orang-orang suku Lakota dan menunjukkan kepada mereka arah menuju mayat-mayat di Ramuda dan berharap itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka tidak bersalah hingga mereka pun berakhir dengan damai. Do whatever you want. You act like Comanche too. Oh! Sementara itu di tempat lain, terlihat Elsa masih hidup, namun kondisinya sangat memprihatinkan. James dapat melihat dari luka dan kotoran pada anak panah itu bahwa sesuatu di dalam dirinya telah hancur dan diracuni, sehingga ia harus membawa Elsa ke fort untuk mengobati lukanya. Sesampainya di Fort Casper, seorang dokter memeriksanya dan mengatakan bahwa anak panah itu telah merusak organ dalamnya dan menyebabkan infeksi yang mematikan, sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. No nurses, no staff at all. How can you man a fort without a staff? There is no fort. Sedangkan para imigran yang tersisa memutuskan untuk berpisah dari rombongan James dan Shay karena mereka tetap ingin pergi ke Oregon. Namun, tanpa perlindungan James dan Shay, mereka semua akhirnya tewas, diserang bandit di tengah jalan. Hingga kini, hanya kelompok kecil James yang tersisa. Elsa yang mulai menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, ia pun meminta ayahnya untuk jujur. James akhirnya mengaku bahwa Elsa tidak akan selamat. Di sana Elsa pun meminta satu permintaan terakhirnya, di mana ia ingin memilih sendiri tempat di mana ia akan mati dan dikuburkan. Hingga seorang pemimpin suku Indian bernama Spotted Eagle memberitahu James tentang sebuah lembah yang indah di utara yang disebut Paradise Valley. Paradise. Serta ia pun juga mengizinkan James tinggal di sana, tetapi memperingatkan bahwa dalam 7 generasi, suku Indian akan mengambil kembali tanah itu. Dan James pun menyetujuinya. You go through that path and you let them. James pun membawa Elsa ke lembah tersebut dan meminta Shay untuk menjaga Margaret istrinya dan John anaknya, serta memimpin kelompok lainnya ke suatu tempat yang aman selama musim dingin. Di bawah sebuah pohon besar di tepi sungai itu, di sanalah Elsa merasa waktunya sudah habis. Ia berbicara pelan dengan ayahnya, sembari mengenang masa kecilnya, dan sekarang ia merasa tidak takut lagi. Ia bersandar di dada ayahnya, memejamkan mata dengan tenang, dan hingga ia pun menutup mata untuk selamanya. Di dalam surga, Elsa membayangkan dirinya sedang menunggang kuda di padang rumput yang indah bersama pria yang ia cintai. Di mana setahun kemudian, Joseph yang telah kehilangan satu kakinya mulai membangun rumahnya sendiri di sebidang tanah. Sedangkan Thomas dan Noemi, mereka telah sampai di Oregon dan hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Sementara itu, Shay Brennan akhirnya sampai di pantai Samudra Pasifik. Di sana ia melihat laut yang sangat diinginkan istrinya. Setelah merasa tugasnya selesai, Shay pun duduk di tepi pantai, sembari mengenang orang-orang yang ia bawa dalam dirinya. Lalu setelah itu, ia pun memutuskan untuk menyusul keluarganya dengan menarik pelatuknya. Tahun 1883, menjadi saksi keluarga Dutton menemukan tanah impian yang subur dan megah, meski harus ditebus dengan kehilangan putri mereka. Di titik itulah mereka menetap, di tanah yang sekarang melegenda sebagai Yellowstone. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Saya Ricky pamit undur diri.
Dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya. Is that much this year?